Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita memprihatinkan. Ini baru saja saya dikirimi link beritanya. Judulnya ini agak bombastis dan inilah peristiwa yang terjadi di sana. Ruang dinas, ini beritanya nih. Ruang Dinas SDM Sulawesi Tenggara disegel kejaksaan buntut kasus pajak perusahaan tambang, salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, tambang biji nikel tentu saja. Kantor dinas SDM disegel, di kantor pelayanan publik yang disegel. Harusnya memang timbang-timbang dulu, ditakar-takar dulu. Tidak usah segel harusnya. Periksa aja seluruh dokumennya. Angkat dokumen itu, bawa keluar kalau perlu. Tapi jangan segel. Kalau disegel, itu artinya kantor pelayanan publik disegel. Meskipun pihak kejaksaan harus berpikir juga tentang pelayanan publik. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ini harus direnungkan juga ini. Yang diobok-obok sekarang ini adalah Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin juga nanti Minerba pusat. Siapa tahu. Terkait dengan penunggakan pajak, tepatnya PNBP. Nilainya fantastis, lebih dari 150 miliar. Saya dapat berita ini sebetulnya sejak 2 tahun lalu. Dan saya sudah ingatkan teman-teman yang terkait dengan penunggak itu. Karena ini sebetulnya bagian dari teman juga. Tapi diabaikan. Catatan saya adalah harusnya Kejaksaan Agung juga mempertanyakan mengapa terjadi pembiaran terhadap penunggak pajak. Ini penunggak pajak harusnya dikejar oleh petugas pajak. Nah, Dinas SDM kaitannya dengan penunggakan pajak itu paling terkait dengan barangkali syarat-syaratnya ya. Kalau untuk dapat RKB, untuk dapat perpanjang IUP dan sebagainya, itu harus sudah bebas dari pajak, tidak menunggak pajak. Tetapi harusnya, sekali lagi, pemerintah atau kejaksaan mempertanyakan mengapa tidak dikejar penunggak pajak itu sejak awal, dibiarkan berlarut. Artinya, pemerintah membiarkan penunggak pajak, tapi terakhirnya juga mempersoalkan SDM. Harusnya kan begini ya, ceritanya sederhana ini. Kejar penunggak pajak oleh pihak penagih, Kementerian Keuangan, atau katakanlah Direktorat Jenderal Pajak, para pejabat di sana. Yang kemudian kedua, Kementerian Kehutanan harusnya bersurat ke Kementerian SDM dan juga ke Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyatakan bahwa jangan dulu layani yang bersangkutan karena tidak membayar pajak. Begitu. Jadi jangan sampai salah arah ini. Jangan sampai ada yang disasar ini dalam kaitan dengan penyegelan kantor Dinas SDM Sulawesi Tenggara terkait dengan penunggakan pajak ini. Surat dari Kementerian Kehutanan memang sejak 2 tahun lalu atau setahun yang lalu saya dapat, diteruskan juga pada saya kopinya di WhatsApp saya. Tapi saya bayangkan waktu itu bergerak cepat nih. Pertama cabut IPPKH-nya, nah, itu harus dicabut. Kemudian kedua kejar penunggaknya itu. Pada saat yang sama sekali lagi sebar informasi atau minta pihak yang terkait, yaitu pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan termasuk RKAB. Di Dinas atau Minerba katakan, oh ini coret, jangan layani dulu sebelum melunasi pajaknya.
atau PNBP-nya. Itu harusnya. Ya. Ini ranah administrasi. Kalau bagi SDM, jangan sampai dia tidak tahu ya, dia menunggak pajak atau tidak ini. Karena dia tidak diinformasikan secara baik oleh pihak yang menagih pajak. Kalau diinformasikan secara baik, barangkali kesalahan dia. Tapi kalau hanya mengeluarkan RKB, ya kemudian dia dihukum, ini kan cukup cabut aja RKB-nya itu. Tapi yang orang Kementerian SDM maupun Dinas SDM bisa segera, saya kira. Ya, ini hanya terkait dengan kasus administrasi. Ini pelajaran penting juga untuk seluruh Indonesia, saya kira. Banyak pihak perusahaan pertambangan yang menunggak pajak. Coba periksalah, termasuk PNBP. Tapi dibiarkan begitu aja. Nah, ini tata kelola penagihan pajak dari pihak pejabat yang terkait di pemerintahan. Termasuk mungkin juga dari Kementerian Kehutanan. Wah, ini Anda tidak membayar pajak, harusnya ya dicabut, dilarang berproses, dan seterusnya. Karena ada selalu keterkaitan antara Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini dengan SDM dalam kaitan dengan operasi pertambangan di negeri ini. Itu penggunaan kawasan hutan atau pemanfaatan kawasan hutan. Sekali lagi, ini pelajaran. Dan saya kira juga harus hati-hati memberikan informasi, jangan sampai terkesan bahwa menyegel kantor pelayanan publik. Ini tidak boleh. Kejaksaan pun harus mempertimbangkan itu. Kalau menyegel, jangan segel kantornya. Angkut saja dokumennya, tahan orang-orangnya kalau perlu. Tapi ini kan soal administrasi, jangan sampai sekali lagi salah ruang. Ini harusnya ruang administrasi negara yang bukan merupakan kewenangan kejaksaan, dipaksakan menjadi ruang pidana untuk memastikan, untuk menjadikan pihak kejaksaan itu terlibat dalam kaitan dengan administrasi pertambangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.